Pemirsa, saya Ratu Dianti kembali hadir menemani Anda dalam program Cek TKP. Selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan sejumlah informasi pengungkapan kasus kriminal. Inilah Cek TKP selengkapnya. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau mengungkap kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di beberapa tempat di Kecamatan Bukit Raya. 4 orang ditetapkan sebagai tersangka. 1 orang tersangka berusia 26 tahun, mirisnya 3 tersangka lainnya masih di bawah umur. Kasus pencabulan anak di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru Riau berhasil diungkap jajaran Ditreskrimum Polda Riau. 4 orang yang terlibat pada kasus tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni seorang pria berusia 26 tahun berinisial IW dan 3 orang anak di bawah umur. Di Reskrimum Polda Riau, Kombes Polisi Asep Darmawan mengungkapkan kasus pencabulan anak di bawah umur ini terjadi di beberapa lokasi, yakni di sebuah perumahan, TKP kedua berada di sebuah yayasan, dan TKP ketiga di sebuah pos ronda. Pada kasus ini, 4 orang anak menjadi korban para tersangka. Bahwa telah terjadi dugaan peristiwa perbuatan cabul yang terjadi di beberapa TKP di Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru dengan korban berjumlah 4 orang dengan inisial KEP 11 tahun, kemudian GYS 9 tahun, RS 8 tahun, dan VB 8 tahun. Itu para korbannya diduga dilakukan oleh 4 orang. Sementara ini dalam proses penyidikan baru 4 orang. Tidak menutup kemungkinan berkembang kepada tersangka lainnya. Namun sampai dengan saat ini baru 4 orang yang kita tetapkan tersangka, yaitu yang pertama IW usia 26 tahun yang saat ini sudah dilakukan penahanan. Kemudian R 16 tahun, kemudian R alias ID 14 tahun masih SMP, kemudian F 14 tahun yang kesemuanya sudah kita lakukan pemeriksaan tersangka dan saat ini dalam proses penyidikan. Dari pengungkapan kasus ini, penyidik Ditreskrimum Polda Riau juga menyita sejumlah barang bukti. Selain proses hukum para tersangka, Ditreskrimum Polda Riau juga memberikan perhatian kepada para korban dengan melakukan rehabilitasi psikis. Tim Humas Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Sempat viral di media sosial video kekerasan terhadap anak di bawah umur. Seorang pria di Sukabumi diamankan Polres Sukabumi. Kasus ini menggemparkan warga setempat setelah diketahui bahwa pelaku kekerasan terhadap anak di bawah umur tersebut adalah ayah kandungnya sendiri. Sang ayah tega menganiaya anaknya lantaran cemburu mendengar dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya yang saat ini bekerja menjadi TKW di luar negeri. Berawal dari video yang sempat viral di media sosial, kurang dari 24 jam Polres Sukabumi berhasil menangkap pelaku tindak kekerasan terhadap anak di bawah umur. Konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan terhadap anak di bawah umur digelar di Markas Kepolisian Resor Sukabumi pada Kamis 16 November 2023. Kasus ini menggemparkan warga setempat setelah diketahui bahwa pelaku kekerasan terhadap anak di bawah umur ini adalah ayah kandungnya. Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede mengungkapkan bahwa kejadian tragis ini bermula dari cemburu yang dirasakan oleh tersangka terhadap istrinya. Jadi berawal itu pada tanggal 13 sempat viral video sekilas yang mungkin sama-sama kita ketahui ada seorang anak perempuan yang kemudian dalam rekaman video itu terlihat diinjak, dibanting, dan juga dipukuli. Bergerak dari video Facebook yang viral tersebut, unit PPA Satreskrim Polres Sukabumi segera berkoordinasi dengan IT atau Tipiter daripada Satreskrim Polres Sukabumi untuk menelusuri akun tersebut. Kemudian dapat diketahui bahwa
lokasinya itu di luar negeri untuk akun tersebut. Dari koordinasi ke luar negeri, kemudian didalami bahwa yang bersangkutan punya anak di Sukabumi. Setelah mengetahui bahwa anaknya di Sukabumi dimintai alamat, kemudian langsung berkoordinasi ke Kapolsek Surade. Kebetulan itu wilayah Polsek Surade, dan unit PPA segera berangkat ke arah TKP dengan didahului oleh Polsek Surade untuk segera menindaklanjuti, mengecek TKP-nya dan segera mengamankan pelaku yang diduga berada di dalam video tersebut. Hasil dari proses penyidikan didapatkan fakta bahwa pelaku penganiayaan terhadap anak perempuan yang viral di dalam video tersebut adalah ayah kandungnya sendiri, berinisial W, warga Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi. Adapun motif yang dilakukan W selaku ayah kandung adalah karena merasa cemburu dan sedang bertengkar dengan istrinya, yaitu ibu kandung dari ABH tersebut. Bertengkarnya karena W mencurigai bahwa istrinya ada hubungan lain dengan warga atau masyarakat, sehingga yang bersangkutan melampiaskan rasa kekesalannya dengan melakukan tindakan tersebut dan mengirimkan video rekamannya ke istrinya yang ada di Arab Saudi. Setelah mendapatkan video tersebut, istrinya yang merupakan ibu kandung dari korban ABH mengupload di Facebook sehingga sempat viral dan ditelusuri oleh unit PPA Satreskrim Polres Sukabumi. Saat ini tersangka, seorang pria berusia 32 tahun yang bekerja sebagai wira swasta, telah diamankan oleh pihak kepolisian. Sedangkan anak kandungnya yang menjadi korban kekerasan masih menjalani pemeriksaan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon untuk mengetahui dampak fisik dan psikologis yang dialami. Tersangka dijerat dengan pasal 44 ayat 1 Junto, pasal 5 huruf A, atau pasal 45 ayat 1 Junto, pasal 5 huruf B, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara. Tim Humas Polres Sukabumi Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Oknum Kepala Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Serang berinisial AS, 54 tahun, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan terhadap anak didiknya. Modus tersangka adalah memanggil korban untuk mengikuti pembelajaran perkalian di ruang kepala sekolah. Seorang oknum Kepala Sekolah Dasar Negeri di Serang, Banten mencabuli anak didiknya. Kasus dugaan asusila ini terungkap setelah oknum kepala sekolah itu dilaporkan atas dugaan pencabulan kepada siswanya. Diketahui, korban mendapatkan pelecehan pada tanggal 29 September 2023 lalu. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Serang AKP Andi Kurniadi mengatakan, modus dari tersangka adalah memanggil korban untuk mengikuti pembelajaran perkalian di ruang kepala sekolah. Jadi untuk kejadiannya terjadi pada tanggal 28 September 2023, di mana saat itu kepala sekolah mengundang istilahnya siswa tersebut ke ruangannya. Nantinya terjadilah perkara tersebut. Ada berapa korban dari tindakan? Korban itu berjumlah 7 orang, yang dimana setiap hari berbeda-beda. Yang pertama dilakukan seorang, yang kedua baru orang-orang selanjutnya bisa 2 orang, 3 orang. Kalau jenis asusila yang dilakukan pelaku seperti apa? Jenis asusila yang berlaku adalah seperti meraba di bagian tertentu daripada korban. Saat ini, tersangka sudah ditahan di rutan Polres Serang. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tim Humas Polres Serang melaporkan untuk Polri TV.
Tetaplah bersama kami, Cek TKP akan segera kembali.